Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Maliki. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan apa yang saya dapatkan di perkuliahan kedua mata kuliah Hukum Internasional. Jadi pada pertemuan kali ini saya telah mendapatkan insight baru, yaitu berupa tentang hakikat dan istilah-istilah hukum internasional. Terus juga ada perbedaan-perbedaan hukum internasional, lalu juga ada sifat dari hukum internasional, lalu kita juga membahas sedikit terkait dengan PBB. Nah, hukum internasional itu dalam bahasa Inggris itu biasa kita sebut dengan international law. Sedangkan dalam bahasa Perancis kita biasa menyebutnya dengan droit international. Dan dalam bahasa Belanda kita biasa menyebutnya dengan international recht. Lalu kita masuk terkait dengan perbedaan-perbedaan dari hukum internasional. Hukum internasional ini kita bagi menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional private. Di hukum internasional publik itu hukum internasional ini bersifat sebagai payung hukum untuk melindungi segenap kepentingan-kepentingan umum. Seperti kita dapat contohkan itu seperti kesepakatan atau perjanjian perlindungan pekerja migran di luar negeri. Sedangkan hukum internasional private kita lebih spesifik untuk membahas terkait dengan hukum internasional private ini berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Seperti contohnya kita bisa contohkan adalah WNI menikah dengan WNA. Nah, kedua atau mereka ini dapat menentukan atau memakai hukum mana yang mereka akan gunakan. Seperti contohnya mereka menggunakan hukum nasional dari Indonesia atau hukum nasional dari negara pasangannya. Lalu juga kita dapat simpulkan bahwasanya hukum internasional publik ini berfungsi untuk melindungi khalayak umum atau suatu perjanjian yang disepakati untuk melindungi atau ada kepentingan-kepentingan umum di dalamnya. Sedangkan hukum internasional private itu kebalikannya. Mereka itu berfungsi untuk payung hukum untuk melindungi individu. Lalu kita juga membahas terkait dengan sifat hukum internasional. Nah, hukum internasional ini kita bisa kategorikan dengan sifat koordinatif. Artinya apa? Hukum internasional ini artinya semua negara yang ada di dalam kesepakatan ini atau perjanjian ini itu sifatnya setara. Perjanjian ini tidak mementingkan suatu negara, melainkan semua negara ini disatukan kepentingannya untuk menjadi suatu kesepakatan atau perjanjian. Sedangkan kalau hukum nasional itu sifatnya itu subordinatif, yaitu ada hubungan tinggi dan rendah. Seperti tingginya ini misalkan pemerintah dan di ininya masyarakat. Artinya apa? Masyarakat ini harus tertib atau patuh terhadap dengan pemerintah yang menciptakan undang-undang tersebut, sehingga masyarakat ini ada suatu hak dan kewajiban untuk patuh atau tertib kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan setelah itu kita juga membahas terkait dengan PBB. Nah, PBB ini merupakan organisasi yang bukan supranasional. Artinya apa? Karena PBB ini sifatnya itu lebih ke mewadahi semua negara untuk menciptakan suatu kesepakatan. Tandanya mereka itu tidak ada hak untuk mencampuri urusan negara lain, atau misalkan PBB ini ingin ikut campur dalam masalah di Indonesia seperti masalah pemerintah atau terkait dengan hal sebagainya, itu tidak bisa karena sifatnya itu tadi PBB ini koordinatif, semua negara itu setara, tidak ada yang menjadi tinggi rendah dari hal tersebut. Sehingga PBB ini lebih seperti wadah untuk melindungi segenap hak dan kewajiban dari
kepentingan-kepentingan suatu negara atau beberapa negara tersebut. Mungkin hal itu saja yang bisa saya dapatkan atau mungkin ada hal lain tetapi tidak tersampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.